Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratul afadil yang sama-sama kita muliakan, para kiai, para hujjaj, para asatiz, para tokoh masyarakat, para alim ulama yang pada hari ini ngampar kayak kerikil, banyak banget, sehingga saya yang sendirian kayaknya kecil banget ini. Wabil khusus sahibatul wilayah atau sahibatul maqam, ketua DKM Masjid Jami' Al-Bukhson Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Purwantoro beserta segenap jajaran kepengurusan DKM Masjid Al-Bukhson Perumahan BTP, yang mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah di dalam menyinari wilayah ini dengan syiar agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para Suriah, dan mungkin Rais Suriah sudah hadir belum? Belum ya, belum, nggak bisa hadir. Ya, kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanahnya yang tidak terlalu ringan tapi juga tidak terlalu berat. Sama ya. Ini jadi pengurus NU ternyata berat-berat susah ya. Tapi jika kita mau dan istiqomah, insya Allah inna ma'al usri yusra, summa inna ma'al usri yusra ya. Yang sama-sama kita hormati lokomotif dari PRNU Setia Mekar, yaitu Al-Mukarram Al-Ustad, saya doakan mudah-mudahan berangkat haji cepat-cepat, Al-Ustad Idris Triwaluyo, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin, beserta segenap jajaran PRNU dan Parnu, baik Parnu Utara maupun Parnu Selatan, yang mohon maaf saya belum apal semuanya, tapi yakinlah bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah, amin ya rabbal alamin. Kita semuanya ini lagi berjalan di jalan yang lurus, yang membawa kita insya Allah nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat lagi dengan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita semua, dan juga Allah angkat derajat kita karena kita senantiasa mau memperoleh ilmu dari para guru-guru kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tadi yang sudah menyampaikan materi begitu kompleks ya, begitu lengkap, bahasanya lengkap, ada bahasa Indonesia ya, ada bahasa Sunda plus bahasa Jawa.
yang belum ada bahasa Inggrisnya. Karena beliau bukan guru bahasa Inggris. Tapi beliau adalah guru agama, ya. Guru agama bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sementara saya ya di sini sebetulnya saya ini cuman ban serep, Pak, Bu, ya. Ban aslinya lagi muter. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Awaluddin Anwar, ya, yang sedang ada keperluan, ya. Sehingga saat ini saya diminta jadi ban serep, ya. Ya, kalau ban serep itu yang penting kenceng, nggak bocor, ya. Bisa jalan gitu, ya. Ya, kalau saya mungkin udah agak botak dikit. Jalanan habis hujan mungkin licin-licin, ya. Jadi kalau nanti ada yang kepleset, mohon maaf, mohon disempurnakan oleh guru-guru kami yang ada pada hari ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membaca kitab Hujjatu Ahli Sunnati wal Jamaati yang dikarang oleh Syekhul Allamah Kiai Al-Haj Ali Maksum, mari terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada saat ini berada dalam naungan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta petunjuk dan bimbingannya. Mudah-mudahan yang kita laksanakan hari ini berbuah kebaikan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa liridha illahi ta'ala. Thumma ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقربة والتابعين والعلماء العاملين والأئمة المجاهدين المجتهدين الطاهرين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم الباجري وسيدنا أبي الحسن الشاذلي والأئمة المذاهب والمؤلفين والمصنفين والمفسرين والمحدثين وجميع المصنفين خصوصا المغفور له Syekh Kiai Haji Ali Maksum wa ila jami'i sufiyatul muhaqqiqin wal awliya illahi fi baladina Indonesia khassah min buldal muslimin ma'al qur'amah wa usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquq 'alaihim ajma'in anna Allah ta'ala yu'idu 'alaina wa 'alal muslimin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ثم جميع الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولمشايخنا ولمشايخنا والمعلمين في دين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا جميع الأرواح في هذه القرية وهذه الولاية وهذا المكان خصوص الخصوص المؤسسين في جمعية نهضة العلماء خصوص أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 46 ya, yang seperti ini kitabnya. Tapi kalau yang hijau 67 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bihi fi daraini. Amin. Qala asy-syekhul 'allamah Kiai Al-Hajj Ali Maksum rahimahullahu ta'ala wa rawa syaikhani wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallama marra ala qabraini faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin ay fi nazrin nasi amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa amma al-akharu fakana la yastatiru min baulihi thumma da'a bi'aibin ratbin fasaqahu an-nabiyyu fasaqahu isnaini fagharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Telah meriwayatkan hadis siapa asy-syaikhani, dua orang guru dalam ilmu hadis atau periwayat hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Tirmidzi, atau kata guru kita mah boleh At-Turmuzi, boleh At-Tirmidzi ya. Beliau mah emang pakar ilmu nahwu. Kalau saya mah kagak bisa. Ya, kalau Ustaz Sobana, Kiai Sobana ini luar biasa, beliau ngerti ya. Saya mah cuman baca aja nih ya. Bacain, enggak ngajarin. Telah meriwayatkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud. Ini beliau berlima ini tergabung dalam para perawi hadis pada Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu ada 6 kitab kumpulan hadis-hadis sahih yang dikodifikasi ya, artinya sudah dibukukan oleh 6 orang periwayat hadis, yaitu Imam Bukhari yang pertama, Imam Muslim yang kedua ya. Dalam 2 kitab beliau sama-sama namanya sahih ya, hadis sahihain ya. Nah, kalau Imam Tirmidzi namanya Musnad Imam Tirmidzi, ada Musnad Imam Nasa'i, ada Musnad Imam Abu Dawud. Nah, satu lagi siapa? Satu lagi namanya Imam Ibnu Majah ya. Di sini kok enggak disebutkan, enggak meriwayatkan, nanti hadisnya ada lagi yang beliau khusus sendiri meriwayatkan. Annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra, berlalu atau lewat, ala qabraini, melintasi 2 kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya 2 orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa, sedang diazab di dalam kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabirin ay fi nazarin nasi, padahal keduanya ini disiksa bukan sebab dia melakukan dosa besar menurut pandangan manusia secara umum. Jadi menurut pandangan manusia secara umum yang dia lakukan ini bukan dosa besar, padahal ya kalau di
dalemin lagi dosanya besar juga gitu ya. Iya, mohon maaf ini saya pakai bahasa Indonesia ya, enggak kayak beliau tadi pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda. Maklum saya mah anak murid ya. Anak murid mah kagak sebandai gurunya ya. Dalam pandangan manusia dosa ini dosa kecil katanya, tidak besar. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana yamshi bin namimati. Almarhum itu berjalan di muka bumi waktu hidupnya, dia senantiasa ngadu domba. Ngadu domba itu ngadu-ngadu apa namanya, fitnah sana fitnah sini ya. Misalnya Kiai Ismail sama Ustadz Idris diadu domba. Waktu ngomong sama Kiai Ismail katanya, Kiai Ismail kamu ditantangin sama Ustadz Idris gitu, di atas Gunung Lawu. Ya gitu. Nah terus ketika ngomong sama Ustadz Idris, oh ente katanya dianggap bocah baru kemarin katanya ditantangin sama Ustadz Ismail, kalau emang sakti katanya ayo berantem di Gunung Lawu gitu. Nah itu namanya namimah tuh, adu domba. Kalau penjajah Belanda dulu namanya divide et impera, tuh adu domba, tuh politik adu domba itu tuh kerjaan orang kafir itu ya. Mudah-mudahan kita umat Islam diselamatkan oleh Allah dari hal yang seperti itu, amin ya. Itu kan kelihatannya sepele ya, apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya. Orang salah ngetik aja bikin orang salah paham jadi berantem. Wa amal akharu fakana la yastatiru min baulihi. Yang satunya ini kalau pipis buang air kecil ya atau baul namanya, ini nggak pernah ditutupin ya, udah itu kelihatan ya, dia lagi ngejegir aja berdiri. Ya. Atau kadang-kadang pintunya dipelongoin gitu. Atau ada juga yang mengatakan dia nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa gitu ya, telanjang bulat ya. Tapi kebanyakan di sini ya karena memang sembarangan gitu, pipis sembarangan. Nah dua karakter orang ini nih, gara-gara dia suka ngadu domba, gara-gara kencing enggak nutupin diri, enggak ngumpet-ngumpet ya. Kan banyak orang enak aja ya ngencing di tembok orang ya. Apalagi orang habis mabok teler. Ya di jalanan jadi ya. Udah gitu diawer-awerin lagi. Ya. Nah ini nih orang begini nih kelihatannya mah sepele menurut pandangan umum ya. Apalagi zaman sekarang orang emang udah banyak-banyak melakukan perbuatan dosa ya. Termasuk kita kadang-kadang ya. Nah ini kadang-kadang yang begini kita nggak perhatian, ini nggak ngopen. Nah dua hal ini ternyata dapat membuat kita diazab di dalam kubur. Summa da'a bi'asibin ratbin. Kemudian Rasulullah meminta kepada sahabat diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Fasaqahu isnaini, lalu membelah dua. Faghorasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Kemudian Rasulullah menancapkan dua pelepah kurma itu, satu di kuburan yang satunya, satunya lagi di kuburan yang satunya lagi. Summa qala, kemudian beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan dua pelepah kurma ini meringankan azab kubur keduanya selama masih belum kering alias masih basah. Makanya kalau di daerah kita tuh kalau orang habis ngubur biasa dicancepin apa tuh, pohon jarak, apa pohon kemboja kuning, kemboja merah, kemboja putih, terserah dah ya. Nah itu maksudnya, itu selama dia tidak kering ya, itu memberikan syafaat, apa memberikan mohonkan ampun kepada almarhum ya.
gitu. Itu maksudnya. Dan ditambah lagi nih, makanya kita kadang-kadang ke kuburan bawa kembang. Selama kembang itu masih seger ya, masih hidup, apa ibarat kata masih bernyawa kali ya, itu dia masih memohonkan ampun kepada Allah, kepada kuburan yang kita urin kembang ya. Ada pandan ya, ya Bu ya, Bu, bener Bu, ada pohon pandannya ya. Kembang apa lagi Bu? Kembang setaman ya Bu ya. Ada kembang pihong ya. Ada kembang apa lagi? Bougainville. Boleh nutur jalanan. Macem-macem ya. Nah itu maksudnya sebetulnya maka situ. Ini karena toleransi ajaran NU, di mana kalau dulu memang orang-orang Hindu, Buddha kadang-kadang kan pakai kembang ya. Nah ternyata dalam ajaran Islam itu tidak semuanya dianggap sesat ya, tidak dianggap semuanya keliru ya. Nah ini buktinya ada hadis seperti ini. Berarti kan tumbuhan kalau masih basah, kalau kita tancepin, kalau kita aurin di kuburan ya, itu berarti dia masih mau memberikan syafaat atau memberikan mohonkan ampun untuk orang yang ada di alam kubur itu. Sehingga selama dia belum kering, itu meringankan azab kubur yang ada di dalam kuburan tersebut. Nah, seperti itu ya Bu, Pak. Kita lanjut ya. Warwa at-Tirmidzi an Ibni Hani'in maula Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan hadis siapa Imam At-Tirmidzi dari Abu Hani ya. Ada riwayat yang lain Hani-nya aja ya, Hani namanya. Nah ini ada tambahan ya, Abu Hani namanya. Tambahan inilah ala shawab ya, barangkali benar gitu. Di sini dikatakan barangkali benar, namanya Abu Hani ya, binaan ala muraji ya. Jadi ada muraji hadis yang dikutip dalam kitab ini. Nah di sana ada menggunakan kalimat Abu Hani ya. Siapa itu Hani atau Abu Hani? Maula Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau adalah budak yang pernah dimerdekakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Ini istilah budak tuh banyak Pak Bu. Ada maula, ada abd ya, ada ummul walad ya. Kalau ummul walad itu biasanya budak perempuan yang diperistri atau digauli oleh tuannya sehingga hamil melahirkan anak, namanya dia ummul walad ya. Kalau maula ini budak yang sudah dimerdekakan. Kalau abd ya itu budak sesungguhnya. Itu pun ada macam-macam. Ada namanya budak mukatabah ya, dan yang lainnya. Nah ini Abi Hani ini sini adalah seorang budak yang pernah dimerdekakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah beliau pun meriwayatkan hadis ya, anna sayyidana Utsman radhiyallahu an, bahwasanya pimpinan ya, tuan kami yaitu Utsman radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, kana idza waqafa ala qabrin baka hatta balla lihyatuhu. Beliau apabila berhenti atau berada di atas kuburan menangis, hatta balla lihyatuhu sehingga jenggotnya itu basah. Qila lahu, lalu ditanya kepada beliau, atazkurul jannata wan nara wa la tabki wa tazkurul qabra fatabki. Ya Tuhan, kenapa engkau jika ingat surga, ingat neraka, engkau tidak menangis gitu ya? Akan tetapi ketika engkau mengingat kuburan, mengapa engkau menangis? Faqala, lalu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, bahwasanya kuburan itu adalah tempat pertama, tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah di akhirat. Jadi sebelum nanti kita masuk ke hari kiamat ya, sebelum masuk alam akhirat, kita itu masuk di tempat akhirat yang pertama yang disebut dengan kuburan. Serem nih ya. Horor nih ya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, jika seseorang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelah alam kubur itu lebih mudah nanti keadaannya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, akan tetapi jika kita tidak selamat dari azab kubur, maka setelahnya akan lebih dahsyat lagi yang akan kita alami. Bu, takut nggak sama alam kubur, Bu? Takut. Tapi jangan iseng kalau lewat kuburan, Bu. Ya. Kalau kita iseng lewat kuburan, tandanya kita udah berhasil digoda sama setan tuh. Ditakut-takutin ya. Masa orang beriman takut, kan begitu. Berarti kita masih tipis imannya ya. Masih takut sama selain Allah. Nah, ini kita diajarkan agar supaya kita bukan takut dengan kuburannya, tapi kita takut dengan prahara kubur yang suatu saat bisa saja menimpa kita yang sekarang masih hidup. Maka perbanyaklah nyari bekal kubur gitu ya. Wa sami'tuhu yaqulu, lalu aku mendengar Rasulullah bersabda, ma ra'aitu manzuran qattu illa wal qabru afdha'u minhu, aku belum pernah melihat tempat persinggahan sama sekali kecuali kubur ini adalah lebih menakutkan dari tempat persinggahan tersebut. Nah ini ya, maka sahabat Utsman bin Affan kalau ngeliat kuburan nangis. Beda kalau kita kalau ngeliat kuburan ketawa. Ngapa? Di situ ada kebo lagi kawin. Ya, ada kambing lagi kawin gitu. Kadang-kadang kita resep ngintip, kenapa? Ada bocah pacaran. Nauzubillah ya. Sekarang mah Kober itu jadi tempat wisata ya. Jadi banyak muda-mudi pada pacaran padahal belum diikat sama tali pernikahan. Ya Allah ya. Itu kasihan orang tuanya kalau yang begitu tuh. Berarti lupa sama kuburan ya. Enggak takut sama kuburan, bukan enggak takut sama kuburannya, enggak takut sama alam kubur. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan di alam kubur nanti kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mah sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak, maklum ya. Ini mah cuman badal. Kalau badal mah ya terserah ya, mau ngasih dikit atau banyak ya sah-sah saja ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq li aqwamit thariq, fa nas'aluhu ta'ala husnat taufiq wal hidayah wal afiyah wa husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.